Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kembali membaca dari kitab Adabus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita pada bab yang terakhir yaitu adab-adab adabun fi suknal madaris, adab-adab dalam tinggal di madrasah atau di sebuah tempat belajar. Dan kita memasuki pembahasan yang ketiga atau adab yang ketiga dari adab tersebut. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an yata'arrafa bi syurutiha. Hendaknya orang yang tinggal di sebuah madrasah atau di sebuah ma'had atau pondok pesantren mengetahui syarat-syarat madrasah tersebut. Liyaquma bihuquqiha, supaya dia bisa melaksanakan hak-hak madrasah. Wa mahma amkanahu tanazzuhu, dan selama dia memungkinkan untuk menjaga diri an ma'lumil madarisi, dari aturan-aturan madrasah tersebut, fahuwa aula, maka hal tersebut adalah lebih utama. La siyama fil madaris, terlebih lagi di madrasah-madrasah allati tudhiqa fi syurutiha, yang cukup sempit dalam syarat-syaratnya, wa syuddida fi wadhaifiha, dan diperketat dalam aturan-aturannya. Kama qad buliya aktsaru fuqaha'iz zamani bihi, sebagaimana sudah diuji sebagian besar dari fuqaha zaman ini, zaman beliau yang wafat tahun yang hidup pada abad sekitar 6 Hijriah dengan hal tersebut. Nas'alullaha al-ghina anhu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan darinya, bimannihi wa karamihi, dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurahannya, fi khairin wa afiyatin, dalam kebaikan dan juga kesehatan. Maka di sini beliau menyampaikan hendaknya seorang yang tinggal di sebuah madrasah menjaga aturan-aturan yang sudah ditetapkan di situ, ya. Termasuk juga kalau bisa maka dia tidak mendapatkan sifatnya hal-hal yang sifatnya gratis dari tempat itu, kalau memungkinkan, ya. Kalau memungkinkan maka tidak mendapatkan hal yang gratis, ya, menjaga diri, ya, dari fasilitas-fasilitas yang ada diberikan secara gratis, ya, misalkan kalau ada. Baik, kemudian beliau mengatakan fa in kana tahsiluhul bulghata, dan apabila jika upayanya untuk mendapatkan bekal, yudayyi'u zamanahu, itu bisa menghabiskan waktunya, wa yu'attiluhu, dan mengganggunya, an tamamil istighali, dari menyibukkan diri untuk belajar maksudnya. Aulam takun, atau tidak ada lahu baginya hirfatun ukhra, usaha atau pekerjaan yang lainnya, tuhasilu, yang bisa mendatangkan bulghatahu, bekalnya untuk misalkan untuk membayar, ya, dari fasilitas yang diberikan oleh madrasah. Wa bulghata ayalihi, dan juga nafkah untuk keluarganya. Fala ba'sa, maka tidak masalah, bil isti'anati bidzalika,
untuk meminta bantuan dengan hal tersebut, maksudnya ya mendapatkan fasilitas yang gratis dari mahat tersebut atau madrasah tersebut. Dini yati tafarruhi, dengan niat untuk fokus li akhdil ilmi, untuk mengambil ilmu, wa naf'in nasi bihi, dan memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmunya. Lakin akan tetapi yataharra, dia menjaga diri al-qiyama, untuk berusaha menegakkan, atau yataharra, dia menjaga diri al-qiyama, yaitu untuk menegakkan bijami'i syurutiha, dengan seluruh syarat-syaratnya, wa yuhasibu nafsahu, dan selalu menghitung-hitung dirinya, ala dzalika, atas hal tersebut. Wala yajidu fi nafsihi, dan janganlah dia mendapatkan pada dirinya, maknanya janganlah dia membenci, idza tuliba minhu, jika dia dimintai tolong, awubbiha alaihi, atau dia dicela. Bal ya'uddu dzalika, akan tetapi hendaknya dia menganggap hal tersebut ni'matan minallahi ta'ala, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yashkuruhu alaihi, dan berterima kasih atasnya. Idh waffaqa lahu, ketika dia diberikan kemudahan, diberikan taufik, man yukallifuhu al-qiyama, ya, terhadap orang yang menanggung beban, ya, atau menanggung nafkah dirinya, ya, al-qiyama, ya, dengan melakukan bima yukhallisuhu, terhadap apa yang bisa menyelamatkannya, min ribqatil harami wal ismi, dari makanan yang haram dan juga dosa. Wal labibu, dan orang yang cerdik, man kana dza himmatin aliyatin, adalah orang yang memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi, wa nafsin samiyatin, dan jiwa yang tinggi. Tapi intinya pada pembahasan yang ketiga ini, ya, apabila di madrasah tersebut, ya, di madrasah tersebut mendapatkan fasilitas gratis, ya, tapi dengan khidmah atau semisalnya, maka kalau misalkan dia memiliki dia memiliki penghasilan yang lain, maka dia menjaga diri, dalam artian, ya, dia tidak mengambil yang gratis tadi. Namun apabila memang tidak bisa kecuali mendapatkan yang gratis, maka dia mengambil yang gratis tersebut, ya, dengan niat untuk menjaga diri, untuk lebih fokus pada belajar. Tapi juga harus menaati apa yang menjadi konsekuensi ketika dia mendapatkan hal-hal yang gratis tadi, gitu. Bahkan kalau misalkan dia diminta untuk suatu hal, maka dia menuruti, karena itu termasuk bentuk bersyukur. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, qala ar-rabi'u idza hasara al-waqifu suknal madarisi 'ala al-murattabina biha duna ghairihim. Beliau mengatakan ar-rabi', yang keempat, idza hasara, apabila membatasi, al-waqifu, orang yang mewakafkan tempat tersebut, atau waqifu, orang yang mewakafkan, ya, suknal madarisi, orang yang tinggal di madrasah tersebut, 'alal murattabina, atas orang-orang yang ditunjuk secara urut biha, pada madrasah tersebut, duna ghairihim, tanpa selain mereka, lam yaskun fiha, tidak boleh tinggal di madrasah tersebut, ghairuhum, selain mereka. Fa in fa'ala, jika dia tetap melakukan tinggal di madrasah tersebut, kana asiyan, maka dia orang yang maksiat, zaliman, yang zalim, bidzalika, dengan hal itu. Maksudnya apa? Mungkin sebagian orang ya, sebagian wakif zaman dulu, ketika mewakafkan sebuah tempat untuk tempat belajar dan bisa tinggal di situ, dia hanya mewakafkan ini untuk orang-orang ini, misalkan. Kemudian setelah orang ini, maka orang ini. Kemudian setelah orang ini, maka orang ini. Dia mentakyin, menentukan, dan itu ditentukan secara urut. Maka selain orang yang ditentukan oleh pewakaf tadi, tidak boleh meninggal atau tidak boleh tinggal di situ. Ya,
tidak boleh tinggal di situ. Adapun mendapatkan manfaat dari ilmu mungkin yang ada di situ boleh, tapi tinggal maka tidak. Ini jika orang yang tinggal di situ memang ditentukan oleh pewakaf. Wa illam yahsur al-waqifu dzalika, jika orang yang mewakafkan tidak membatasi, fala ba'sa idza kana sakinu ahlan laha, maka tidak masalah dengan syarat apabila orang yang tinggal itu memang layak untuk tinggal di madrasah tersebut. Wa idza sakana fil madrasati, dan jika tinggal di madrasah ghairu murattabin biha, ya, dan dia bukan orang yang memang ditentukan di sana, fal yukrim ahlah, maka hendaknya dia orang tersebut memuliakan orang yang tinggal di madrasah tersebut. Ya, wa yuqaddimhum ala nafsihi, dan mendahulukan mereka daripada dirinya sendiri, fima yahtajuna ilaihi, dalam perkara yang mereka membutuhkannya, minha, dari madrasah tersebut. Wa yahduru darsaha, juga menghadiri pelajaran di madrasah itu, li'annahu a'zamul sya'airil maqsudati, karena adanya ta'lim atau pelajaran di madrasah itu adalah syiar terbesar yang dimaksudkan bibinaiha, dalam membangun madrasah tadi, wa waqfiha, dan pewakafannya. Makanya kalau misalkan ada yang tinggal di situ adalah orang yang selain ditentukan, maka boleh kalau misalkan tidak dibatasi. Tapi itu harus memanfaatkan madrasah tersebut dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sebagai tempat tinggal saja. Lima fihi minal qiraati, karena di dalam dars, dalam pelajaran itu ada membaca ilmu, wa du'ai, dan berdoa, mendoakan lil waqifi, bagi pewakaf, wal istima'i ala majlis dzikri, berkumpul dalam majelis zikir, wa tadzakuril ilmi, dan saling mengingat ilmu. Ya. Fa idza taraka sakinu fiha, jika meninggalkan orang yang tinggal di madrasah tersebut, dzalika, hal tersebut, yaitu majelis ilmunya, faqad tarakal maqsuda, maka dia sudah meninggalkan apa yang dimaksudkan bibina imaskanihi, dalam rangka membangun maskan atau madrasah tersebut, tempat tinggal di madrasah tersebut, alladzi huwa fihi, yang mana dia berada di sakan tersebut. Makanya ya hendaknya menghadiri pelajaran yang ada di situ. Wadzalika yukhalifu maqsudal waqifi zahiran, dan kalau dia tidak mau hadir dalam majelis ilmu yang diadakan di situ, ya, di maskan tersebut, maka dia menyelisih maksud dari pewakaf. Ya, secara jelas, karena maksudnya orang yang mewakafkan itu memang digunakan untuk menghidupkan ilmu, kan, seperti itu. Fa illam yahdhur, dan jika dia tidak hadir, ghaba anha waqtad darsi, ya, maka hendaknya dia tidak hadir juga di madrasah tersebut waktu pelajaran, dalam artian dia memang tidak ada di madrasahnya atau tidak ada di tempatnya, li'anna adama mujalasatihim, karena tidak mau duduk bersama orang-orang yang memang tinggal di madrasah tersebut, tinggal di sakan tersebut, ma'ahudurihi, sedangkan dia ada di madrasah itu, min ghairi udhrin, enggak ada udhur, tidak ada udhur sama sekali, itu adalah isaatu adabin, bentuk adab yang buruk, wa tarafu'un alaihim, dan kesombongan atas penghuni dari madrasah tersebut, wastighna'un an fawaidihim, dan merasa sudah cukup daripada faedah-faedah mereka, wastihtarun bi jama'atihim, ya, dan menganggap remeh, ya, berkumpul dengan orang-orang yang memang tinggal di madrasah itu, ya, maka hendaknya tetap hadir dalam majelis yang diadakan oleh para ahli sakan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa in hadhara fiha fala yakhruju fi hal istima'ihim, jika dia berada di madrasah atau di madrasah tersebut, fala yakhruj fi hali ijtima'ihim, maka jangan dia keluar ketika para penghuni atau para orang yang memang tinggal di madrasah itu sedang berkumpul, min baitihi, dari rumahnya atau dari tempat tinggalnya, illa li daruratin, kecuali untuk kedaruratan, ya. Maka ini berlaku kalau misalkan model santrinya adalah model santrian kalong, gitu ya, yang dia tinggal di situ karena
ingin mendapatkan faedah, dia tidak menjadi santri rutin gitu ya, jadi mustami atau apa. Misalkan ahli usaha sedang berkumpul, maka hendaknya tidak keluar kalau misalkan dia tidak ikut hadir dalam majelis mereka, kecuali ada darurat. Wala yataraddadu ilaihi, dan tidak mondar-mandir ya ma'a hudurihim, bersamaan dengan adanya ahli sakan ya, orang-orang yang sudah memang ada di situ. Wala yad'u ilaihi ahadan, dan janganlah dia memanggil seorang pun, au yukhriju minhu ahadan, atau dia mengeluarkan seorang pun ya dari tempat tinggalnya dia ya, karena itu akan menimbulkan satu hal yang tidak menyenangkan antara hubungan dengan para penghuni yang lain ya. Dia tidak hadir tapi kelihatan kok dia sibuk sendiri ya, dan seterusnya. Qala wala yatamasya fil madrasati, dan jangan dia itu berjalan-jalan di madrasah tanpa ada kebutuhannya. Aw yarfa'u sautahu, atau dia mengangkat suaranya, bi qiraatin aw takrarin aw bahthin, dengan mengangkat suara, mengeraskan suara ketika membaca kitab atau mengulang murajaah hafalan atau sedang melakukan pembahasan. Raf'an munkaran, dengan mengangkat suara yang sangat keras. Aw yughliqu babahu, atau dia menutup pintu. Aw yaftahu, atau dia membuka pintu, bisautin, dengan suara. Wa nahwi dzalika, atau semisalnya ya, sampai gebrak gitu ya. Lima fi dzalika kullihi, karena di dalam semua itu min isaatil adabi, termasuk bentuk buruk adab, al hadirina, atas orang-orang yang ada di situ, wal humki alaihim, dan perbuatan bodoh atas mereka ya. Hendaknya menjaga adab sopan santunnya ketika tinggal di tempat orang lain. Wa ra'aitu ba'dul ulama'il qudatil a'yan as-sulaha, dan aku melihat sebagian para ulama ya qadhi, orang-orang tertentu yang saleh, yushaddidun nakira ya, yang sangat-sangat mengingkari ala insanin faqihin, pada seorang yang faqih, marra fil madrasati, kemudian dia lewat di madrasah, waqtat darsi, di waktu pelajaran sedang berlangsung, ma'annahu kana qayyiman bimaridin ya, padahal orang tersebut sedang merawat orang yang sakit, fil madrasah, di madrasah tersebut, qaribin ya, lil mudarrisi, dan dia juga orang dekatnya guru tersebut, wa kana fi hajatin lahu, dan dia pun ada kebutuhan ya. Makanya ketika ada pelajaran berlangsung, maka jangan mungkin ada santri di situ yang dia terlihat di depan majelis ilmu tersebut, itu termasuk adab yang kurang baik ya. Kecuali kalau ada udzur ya, ada kedaruratan dalam hal itu. Baik. Adab yang kelima tentang masalah pentingnya waktu ya, memanfaatkan waktu di madrasah. Beliau mengatakan qala al-khamis, yang kelima, alla yastaghila fiha, hendaknya tidak menyibukkan diri di dalam madrasah bil muasyarati wasuhbah, dengan bergaul dan berteman saja. Aw yardha min sakaniha bisikati wal hadbati, atau dia ridha dari para penghuni madrasah tersebut ya, ketika mendapatkan uang sakah ya, sikah itu uang, wal habbah, ataupun habbah itu makanan gitu ya, kiasan ya, habbah makanan. Bal yuqbilu ala sya'nihi, akan tetapi seorang yang tinggal di madrasah hendaknya dia benar-benar fokus atas urusannya, wa tahsilihi, dan mendapatkan ilmu, wa ma buniyat al madarisu lahu, dan dengan apa yang madrasah dibangun untuknya, maksudnya dengan ilmu. Wa yaqta'ul 'ishrata fiha, dan memutus ya, bergaul yang berlebihan di madrasah jumlatan secara umum. Kenapa? Li'annaha tufsidul hal, karena hal tersebut ya terlalu sering atau terlalu banyak berkumpul dengan orang yang ada di madrasah ya, maka itu bisa merusak kondisinya. Wa tudayyi'ul ma'al,
dan juga akan membuat sia-sia akibatnya kelak, kama taqaddama sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wal labibul muhassilu, dan orang yang pintar, orang yang cerdas, yang mendapatkan ilmu, yaj'alul madrasata, dia akan menjadikan madrasah manzilan, sebagai tempat tinggalnya, yaqdi watarahu, untuk menyelesaikan hajatnya, minhu, darinya, thumma yartahilu anhu, kemudian dia akan pergi mencari madrasah lain untuk mendapatkan ilmu lain di madrasah tersebut. Jadi dia benar-benar harus fokus selama di madrasah tersebut, menyerap semua ilmu yang ada di madrasah itu. Jangan terlalu banyak bermain-main. Fa in sahaba, dan jika dia berteman, man yu'inuhu, dengan orang yang bisa membantunya, ala tahsili maqasidi, untuk mendapatkan maksudnya, yaitu mendapatkan ilmu, wa yusa'iduhu ala takmili, wa yusa'iduhu, dan membantunya ala takmili fawaidihi, untuk menyempurnakan faedahnya, ya, faedah ilmunya, wa yunasyituhu, dan membuatnya semangat ala ziyadati talab, dalam semakin atau bertambahnya semangat mencari ilmu, wa yukhfidhu anhu, dan meringankan baginya ma yajiduhu, apa yang dia dapati minal dhajari wan nasabi, dari kebosanan ataupun kelelahan, mimman yuthaku, dari orang-orang yang bisa dipercaya, bidinihi, agamanya, wa amanatihi, dan amanahnya, wa makarimi akhlaqihi, dan akhlak-akhlaknya yang mulia, fi musahabatihi, ketika berteman dengannya, fala ba'sa bidzalika, maka tidak masalah dengan itu. Maksudnya tidak masalah dia berteman dengan orang tersebut atau bergaul dengan orang itu, bal huwa ahsanu, bahkan bisa jadi itu lebih baik. Idza kana nasihan lahu, jika temannya tadi adalah orang yang memberikan nasihat baginya, fillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, ghaira la'ibin, dan dia bukan orang yang hanya bermain-main, walalahin, dan juga orang yang lalai. Jadi kalau untuk teman, dalam hukum asalnya sebaiknya dijauhi teman. Ya, tidak perlu terlalu banyak bergaul dengan orang lain. Tapi apabila teman tersebut terlihat kok memberikan faedah kepadanya, maka tidak masalah untuk membersamainya. Dan beliau mengatakan, qala wal takun lahu anafatun min adami zuhuril fadilati, wal takun, dan hendaknya lahu, dia memiliki anafatun, sikap mulia, min adami zuhuril fadilah, dengan tidak menunjukkan keutamaan dirinya, ma'atulil muqami fil madarisi, ketika dia sudah lama tinggal di madrasah, wa musahabatil fudhalai, dan menemani orang-orang yang mulia, min ahliya, dari ahli madrasah, orang yang tinggal di madrasah, wa takarruri sama'il durusi, dan seringnya dia mendengar pelajaran via di madrasah, wa taqaddumi ghairihi alaihi, dan orang lain yang lebih cerdas atau lebih mendapatkan banyak hal daripada dirinya, bikasrati tahsili, dengan banyaknya mendapatkan ilmu. Ya, maksudnya tidak perlu menyombongkan diri ya dalam hal tersebut. Wal yutalib nafsahu kulla yaum, dan hendaknya dia meminta atau menuntut pada dirinya setiap hari, bistifadati ilmin jadidin, untuk mendapatkan ilmu yang baru. Ya, maka seorang santri itu hendaknya dia memiliki target-target, setiap harinya harus dapat ilmu baru. Ya, karena itu penting. Wa yuhasibha, dan juga dia menghitung dirinya sendiri, ala ma hassalathu, atas apa yang sudah didapatkannya, fihi, dalam ilmu, liyakula muqarrarahu fiha, supaya dia bisa menikmati, memakan apa yang sudah ditetapkan fiha, di madrasah, halalan, secara halal. Ya, maksudnya ya supaya dia kalau misalkan di situ bisa makan gratis, ya dia harus konsekuensinya memang belajar dengan benar. Ya, karena dengan tujuan itu memang dibangun madrasah tersebut. Fa innal madarisa wa awqafaha, sungguhnya madrasah dan juga waqaf-waqaf yang berhubungan dengan madrasah, lam tuj'al li mujarradil muqam, bukan dibuat hanya untuk tempat tinggal saja. Ya, madrasah itu bukan dibuat untuk tempat tinggal saja.
wala limujarradit ta'abbudi, dan bukan hanya digunakan untuk ibadah saja, bisolati wasiyami kal khawaniki, ya seperti sholat dan puasa, ya seperti tempat ibadah. Bal litakunu, akan tetapi digunakan, ya bal litakuna, ya akan tetapi digunakan untuk mu'inatan, membantu, ya madrasah itu dibangun untuk membantu ala tahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu, wa tafarrughi lahu, dan fokus mendapatkan ilmu, wa tajarrudi anisyawaghili, dan berlepas diri dari kesibukan-kesibukan, ya dunia, fi autanil ahli wal aqaribi, dari keluarga dan juga kerabat. Ya, maka hendaknya kalau misalkan dia mendapatkan makanan gratis di situ atau misalnya, maka dia juga harus semangat dalam belajar. Ya, karena memang tempat belajar ya diwakafkan untuk belajar gitu, bukan hanya tempat cuma sekedar tinggal atau misalnya. Hendaknya diperhatikan, ya. Wal aqilu, dan beliau mengatakan wal aqilu, dan orang yang berakal itu ya'lamu, mengetahui, anna abrokal ayyam, bahwasanya hari-hari hidupnya yang paling berkah, yaumun yazdadu fihi fadilatan wa ilman, ya hari di mana bertambah pada dirinya keutamaan dan juga ilmu. Wa yuksibu aduwahu minal jinni wal insi karban wa ghamman, dan bisa memberikan kepada musuhnya dari jin dan juga manusia kesusahan dan juga kesedihan, dalam artian ya, dan juga hari-hari di mana dia semangat ibadah sehingga musuhnya dari kalangan jin dan manusia mengganggu, itu mendapatkan keburukan. Demikian, Allah ta'ala alam. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.